Halo semua, kali ini kita akan membahas seputar rangkaian sederhana. Jadi dalam rangkaian sederhana ini lebih spesifiknya adalah kita akan membahas tentang rangkaian logika. Jadi sebelum ke contoh soal, kita akan membahas apa itu rangkaian logika. Di sini dijelaskan bahwa rangkaian atau sirkuit logika adalah suatu sistem elektronik yang terdiri dari gelombang-gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, dan NOR yang saling terhubung untuk memproses sinyal digital nilai 0 atau 1 dan menghasilkan output berdasarkan kondisi input tertentu, di mana setiap gerbang logika melakukan operasi boolean spesifik yang bila dikombinasikan dapat membentuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks, seperti penjumlahan, pengurangan, penyimpanan data, atau operasi aritmatika lainnya dalam sistem digital. Oke, kami di sini memiliki 4 soal yang akan dibahas. Untuk soal 1 dan 2 akan dibahas oleh Abdur Rauf Fitra. Hai teman-teman, mari kita bahas soal rangkaian logika. Pertama ini kita akan melihat bagaimana nilai output berubah dengan kombinasi input yang berbeda. Pada soal ini kita diberikan 4 skenario berbeda. Ketika P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, hasilnya adalah output 0. Ketika P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, hasilnya juga output 0. Ketika semua input P, Q, R, dan S bernilai 1, hasilnya tetap output 0. Ketika semua input P, Q, R, dan S bernilai 0, hasilnya juga output 0. Yang menarik di sini adalah bagaimanapun kita mengubah kombinasi input-output tetap menghasilkan nilai 0. Ini menunjukkan bahwa rangkaian ini dirancang untuk selalu menghasilkan output 0, terlepas dari input yang diberikan. Sekarang kita beralih ke rangkaian kedua. Ini sedikit berbeda dari yang pertama. Mari kita lihat 4 kombinasi yang diberikan. P dan Q bernilai 1, R dan S bernilai 0 menghasilkan output 1. P dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0 menghasilkan output 1. P, Q, dan R bernilai 1, hanya S yang 0 menghasilkan output 1. Semua input P, Q, R, dan S bernilai 0 tetap menghasilkan output 1. Berbeda dengan rangkaian pertama, rangkaian ini selalu menghasilkan output 1 untuk setiap kombinasi input yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa rangkaian ini dirancang untuk selalu memberikan sinyal aktif 1. Baik, jadi untuk nomor 4, yaitu ada gabungan 3 variabel yang nantinya akan digabungkan jadi satu. Kita akan mencoba beberapa input, nanti kita cari tahu hasilnya. Jadi di sini ada 3 variabel. Variabel pertama adalah A, B, C. Yang kedua itu A negasi, B, C. Yang ketiga A, B negasi, C. Itu merupakan 3 variabel. Jadi di bawah ini merupakan gambar gerbang logika yang telah kami buat menggunakan logisim. Jadi di sini ada percobaan. Jadi untuk percobaan pertama yaitu A, B, C. Ternyata pada saat A, B, C dengan input 000 itu menghasilkan nilai false. Bagaimana dengan 001? 001 juga merupakan 001 merupakan hasil false juga. Terus juga 010 itu merupakan false atau low atau 0, tidak menyala lampunya. 011 dia menghasilkan output 1 yang artinya lampunya akan menyala atau high. 100 itu akan menghasilkan 0. 101 akan menghasilkan 1, jadi high. 110 akan menghasilkan 0. Dan 111 itu akan menghasilkan 1. Jadi di sini terdapat 3 inputan yang menghasilkan output high atau output 1. Kita lanjut langsung ke nomor 4. Di sini ada gambar gerbang logika JK flip-flop. Jadi di sini dijelaskan bahwa gambar ini adalah rangkaian JK flip-flop.
yang merupakan salah satu jenis flip-flop yang sering digunakan dalam rangkaian digital untuk menyimpan data, membalik nilai, atau membentuk sinyal clock. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi inputnya J untuk mengatur output menjadi 1, K untuk mengatur output menjadi 0, dan clock di tengah itu mengatur kapan perubahan terjadi. Cara kerjanya yaitu jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, outputnya tidak akan berubah. Tetapi jika J 0 dan K 1, output menjadi 0. Nah, untuk cara kerja yang ketiga, yaitu J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, itu menghasilkan output 1. Jika J 1 dan K 1, output berubah ke keadaan sebaliknya. Itu merupakan 4 cara kerja dari JK flip-flop. Gunanya apa JK flip-flop? Jadi kegunaan JK flip-flop yaitu yang pertama menyimpan data digital. Yang kedua membuat perhitungan atau counter. Yang ketiga itu mengatur timing dalam sistem digital. Jadi itu merupakan 4 soal yang telah kami kerjakan dan kami jelaskan di sini. Semoga penjelasan kami bisa dimengerti dan bisa diimplementasikan kepada kalian semua. Terima kasih.